Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua kalinya salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Langsung saja saya di sini akan membawakan makalah yang berjudul Kekayaan Alam Menurut Al-Qur'an. Langsung saja kepada bab yang satu. Alam semesta beserta segala yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keindahan, keteraturan dan manfaat bagi kehidupan makhluknya. Dalam perspektif Islam, keberadaan alam bukan sekadar latar belakang kehidupan manusia, melainkan bagian integral dari sistem kehidupan yang saling terhubung dan menjunjung satu sama lain. Kekayaan alam yang melimpah seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, mineral, dan sumber daya energi lainnya adalah amanah yang diberikan Allah kepada manusia untuk dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya membahas masalah akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga secara eksplisit maupun implisit memberikan arahan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam berbagai ayatnya, Allah menjelaskan bahwa alam diciptakan dalam keseimbangan dan keteraturan, dan bahwa alam manusia ditunjukkan sebagai khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan tidak merusak tatanan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan alam dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai tanda-tanda ayat kekuasaan Allah yang seharusnya menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi bagi manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Al-Quran juga menekankan pentingnya distribusi yang adil terhadap kekayaan alam agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Realitas yang kita hadapi saat ini justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam, eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya menjadi permasalahan serius di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sumber daya yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi musibah karena pengelolaan yang tidak berlandaskan etika dan nilai-nilai spiritual. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya umat manusia kembali merujuk kepada ajaran ilahi sebagai panduan dalam membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Kekayaan alam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan secara bijak. Namun, banyak orang-orang yang sudah mengetahui akan hal tersebut masih saja tidak peduli dengan alam dan malah merusaknya dan tidak melestarikannya. Saya mengambil rumusan masalah dari tema tersebut. Yang pertama, apa itu kekayaan alam menurut Al-Quran? Yang kedua, bagaimana menyadarkan orang-orang agar peduli dengan alam? Yang ketiga, apa hikmah dari menjaga kekayaan alam? Langsung saja, pembahasan yang pertama, mengetahui kekayaan alam menurut Al-Quran. Kekayaan alam merupakan salah satu bentuk nikmat dan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, alam semesta bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga ciptaan Allah yang memiliki fungsi hikmah dan tujuan tertentu. Segala yang ada di langit dan di bumi termasuk air, tanah, tumbuhan, hewan, logam, dan energi alam disebutkan dalam Al-Quran sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi manusia. Lebih dari sekitar pemberian, kekayaan alam juga merupakan amanah dan ujian.
Al-Quran juga menggambarkan kekayaan alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajak manusia untuk merenungi penciptaan langit, bumi, dan sebagai tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang berpikir kekayaan alam seperti penggantian siang dan malam, turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, serta beragam jenis makhluk hidup di darat dan laut semuanya merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran manusia dan kebesaran Sang Pencipta. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan berkelanjutan dalam memanfaatkan kekayaan alam, memperingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Al-Quran juga memberikan penekanan kuat pada aspek sosial dari kekayaan alam. Kekayaan tersebut seharusnya tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Allah menegaskan pentingnya keadilan distribusi agar kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kekayaan alam menurut Al-Quran bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga manifestasi kekuasaan Allah, sarana perenungan dan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Islam memandang hubungan manusia dan alam sebagai hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketauhidan, keadilan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pembahasannya kedua, mengetahui cara menyadarkan orang-orang yang peduli dengan alam. Kesadaran manusia terhadap pentingnya menjaga alam tidak terbentuk begitu saja, melainkan perlu ditanamkan secara perlahan melalui berbagai pendekatan yang tepat. Dalam Islam, kepedulian terhadap lingkungan hidup bukan hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan bagian dari perintah agama yang mencerminkan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, menyadarkan masyarakat agar peduli dengan alam harus dilakukan secara terpadu, baik melalui pendidikan, keteladanan, dakwah, maupun pendekatan sosial budaya. Salah satu cara paling mendasar untuk membangun kesadaran adalah melalui pendidikan lingkungan, khususnya sejak usia dini. Anak-anak perlu diajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari akhlak dan tanggung jawab mereka. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui sekolah, keluarga, dan kerabatnya. Seperti menanam pohon, mendaur ulang sampah, atau mengenal fungsi alam melalui kegiatan eksploratif dan pembiasaan sejak kecil. Generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran ekologis yang kuat. Di samping pendidikan, peran tokoh sebagai orang tua harus mengajarkan anaknya agar tetap menjaga kekayaan alam. Meningkatkan banyak-banyak agar generasi menerus lebih sadar bahwa kekayaan alam itu sangatlah penting. Keteladanan juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Tindakan nyata dari pemimpin, pendidik, maupun tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan akan lebih berpengaruh dibandingkan sekadar ajakan. Kita sebagai manusia penting untuk menyampaikan bahwa kerusakan alam berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Ketika masyarakat memahami bahwa banjir, kekeringan, pencemaran udara, dan pemanasan global adalah akibat dari perbuatan manusia yang lalai menjaga lingkungan, maka kesadaran untuk berubah akan muncul. Dengan mengaitkan isu lingkungan dengan realitas sehari-hari, pesan yang disampaikan akan terasa lebih relevan dan menyentuh kepentingan mereka secara langsung. Lanjut pembahasan yang ketiga, mengetahui hikmah dari menjaga kekayaan alam. Menjaga kekayaan alam membawa banyak hikmah yang penting bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun spiritual. Dalam ajaran Islam, tindakan merawat dan melestarikan alam merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu hikmah utama dari menjaga alam adalah terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Allah telah menciptakan alam dengan sistem yang teratur dan seimbang. Dan menjaga alam, manusia turut serta dalam melestarikan tatanan ciptaan Allah yang telah disempurnakan. Hal ini mencerminkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan.
saja bab yang terakhir. Kekayaan alam merupakan salah satu bentuk nikmat dan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dalam pandangan Islam, alam semesta bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga ciptaan Allah yang memiliki fungsi hikmah dan tujuan tertentu. Segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk air, tanah, tumbuhan, hewan, logam, dan energi, disebutkan dalam Al-Quran sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi umat manusia. Kesadaran manusia terhadap pentingnya menjaga alam tidak terbentuk begitu saja, melainkan perlu ditanamkan secara perlahan melalui berbagai pendekatan yang tepat. Dalam Islam, kepedulian terhadap lingkungan hidup bukan hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan bagian dari perintah agama yang mencerminkan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Menjaga kekayaan alam membawa banyak hikmah yang penting bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun spiritual. Dalam ajaran Islam, tindakan merawat dan melestarikan alam merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala kelengkapannya untuk digunakan secara bijak dan tidak sia-siakan. Sejatinya ia sedang menjaga keberlangsungan hidupnya sendiri serta menciptakan keseimbangan ekosistem yang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian sesi tanya jawab, silakan. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana manusia seharusnya menggunakan kekayaan alam? Bagaimana seharusnya manusia menggunakan kekayaan alam? Seharusnya bagi umat manusia menggunakan kekayaan alam adalah dengan selalu menjaga kekayaan alam. Seperti halnya kita menjaga hutan. Kita menebang pohon, tetapi kita tidak menebang secara asal-asalan karena hal tersebut bisa menyebabkan kelongsoran ataupun hal-hal buruk yang lainnya. Kita sebagai umat manusia menjaga kekayaan alam memang tidak aslinya mudah, cuman susah untuk setiap manusia itu sadar bahwa merusak alam itu gampang, tetapi memperbaikinya itu sangatlah susah. Bahkan bisa sampai ke generasi-generasi kita. Pemateri izin bertanya, bagaimana cara memanfaatkan kekayaan alam agar alam tetap terjaga? Terima kasih. Kita memanfaatkan kekayaan alam agar tetap terjaga. Kekayaan alam merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia. Jadi kita sebagai umat manusia harus tetap menjaga kekayaan alam. Karena kekayaan alam merupakan suatu kehidupan bagi manusia. Bagaimana manusia hidup jika tidak ada kekayaan alam? Maka hal tersebut akan merusak kehidupan manusia juga jika kekayaan alam tidak terjaga. Maka kita harus memanfaatkannya dengan baik, seperti tidak membuang sampah atau hal yang semacamnya agar alam tetap terjaga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa akibatnya jika kekayaan alam disalahgunakan? Akibatnya, apa akibat kesalahgunaan kekayaan alam? Akibatnya adalah akibat bagi seorang yang menyalahgunakan kekayaan alam tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi hal tersebut bisa berdampak kepada orang lain dan siapa saja yang menggunakan kekayaan alam tersebut. Karena jika kita tidak menjaga kekayaan alam tersebut, maka kita akan kesulitan dalam memperoleh
alam memperoleh dengan memanfaatkan alam tersebut. Cukup. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa kekayaan alam itu penting dalam pandangan Islam? Mengapa kekayaan alam penting dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, kekayaan alam adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena hal tersebut adalah amanah atau titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka hal seperti itu adalah salah satu hal yang sangat penting karena hal tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.